Bab 2659. Satu pedang bisa menaklukkan segalanya. Warrior yang terbaring di depan aula bobrok. Sensasi cahaya menghilang, dan langit malam tiba. Warrior yang masih tetap terbaring di sana. Keesokan harinya, matahari yang terik muncul, kemudian terbenam lagi, dan warrior yang tidak pernah bangun. Pagoda Hongmeng juga disegel pada saat ini, semua yang berada di dalamnya tidak bisa keluar. Hal ini terus berlanjut seperti ini sampai tidak tahu sudah berapa lama waktu berlalu. Pada akhirnya, saat senja tiba, tangan warrior yang gemetar. Setelah beberapa saat, dia perlahan-lahan merangkak. Kemudian berbaring di atas tangga batu. Merasa sangat lemah. Inilah yang dia rasakan sekarang. Dia tidak memiliki kekuatan sama sekali, seolah-olah seseorang telah mengeluarkan semua tulang dari tubuhnya. Benar-benar sangat lemah. Tidak tahu sampai berapa lama hal ini berlangsung, warrior yang membuka matanya kali ini. Sekarang waktu sudah malam. Warrior yang merasa lebih baik, dan melihat ke kejauhan dengan tidak memiliki ekspresi di wajahnya. Dipukuli. Dia dipukuli oleh wanita itu. Dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Kekuatan wanita itu kuat, dapat dikatakan, jangankan dia yang sedang berada dalam kondisi ini sekarang, bahkan jika dia berada dalam kondisi puncaknya, dia mungkin juga bukanlah lawan wanita itu. Kenapa dia harus memukul dirinya? Warrior yang merasa sangat bingung, dia dapat merasa yakin bahwa dia belum pernah melihat wanita ini, dan wanita ini pasti bukan dari pihak tanah eskatologi. Jika terdapat master semacam ini di tanah eskatologi, warrior yang pasti telah mati sebanyak ratusan kali sebelumnya. Dan pihak lain tidak membunuhnya, hanya memukulinya dengan keras. Kapan dirinya menyinggung master yang begitu menakutkan? Warrior yang merasa sangat bingung. Setelah beberapa saat, warrior yang menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan hal ini, karena dia benar-benar tidak dapat mengingat kapan dia pernah menyinggung wanita ini. Dia berjalan ke samping, di mana pedang reanimation berada. Pedang reanimation tertancap di atas tanah, dan terdapat beberapa retakan pada pedang reanimation. Melihat retakan ini, raut wajah warrior yang terlihat sangat serius. Pedang reanimation hampir saja dipatahkan oleh wanita itu. Apa itu keberadaan seperti pedang reanimation? Ia adalah salah satu senjata ajaib tertinggi di antara langit dan bumi, namun pedang itu hampir menghilang ketika wanita itu meremasnya dengan ringan. Seberapa dahsyatkah kekuatan wanita ini? Warrior yang terdiam cukup lama, dan akhirnya menarik pedang reanimation, kemudian berjalan menuju tiga sosok kayu di kejauhan. Warrior yang datang ke depan tiga sosok kayu, dan saat berikutnya, tiga sosok kayu bergerak. Tiga pedang keluar. Setelah beberapa saat, sebuah sosok melarikan diri dari aula dengan mengenaskan, dan setelah sosok irang ini berlalu, terdapat darah yang berceceran dengan tingkat yang luar biasa. Sosok ini secara alami adalah warrior yang di luar aula. Warrior yang sedang duduk di atas tangga batu, dan tangga batu di bawahnya telah berwarna merah oleh darah. Suatu ketika, dia juga pernah mengalami hal menakutkan di dunia gelap, di mana dia merasa bahwa itu adalah pengalaman paling menakutkan yang pernah dia alami dalam hidupnya. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa dibandingkan dengan di sini, itu sama sekali tidak sama. Di dunia gelap, dia merasa sangat percaya diri, tetapi di sini, dia benar-benar tersesat. Dua tempat, dua suasana hati. Pada saat ini, dia sudah merasa bahwa sosok kayu itu tidak dapat dikalahkan dengan kondisinya saat ini. Warrior yang menatap pedang reanimation di tangannya, "Saudara, bagaimana jika kamu membantuku memikirkan sebuah cara?" Pedang reanimation sedikit bergetar, seolah-olah sedang merespons. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum,
Cara yang diberikan oleh pedang reanimation adalah menyuruhnya untuk bertarung. Bertarung. Warrior yang tiba-tiba berdiri. Bertarung. Warrior yang tiba-tiba menyadari bahwa dia selalu bertahan secara pasif, tetapi kenapa dia harus bertahan? Tidak bisakah dia menyerang mereka terlebih dahulu? Pedang bukanlah benda yang akan berubah setelah terbentuk. Terdapat jurus revisi, tetapi terdapat juga serangan pendahuluan. Warrior yang memasuki aula lagi dengan pedang reanimation di tangannya. Begitu dia baru masuk, ketiga sosok kayu menggerakkan pedang mereka lagi, tapi kali ini, warrior yang telah menyerang terlebih dahulu. Pedangnya sama cepat, akurat, dan kejam. Pedang ini menunjuk langsung ke dahi sosok kayu itu. Namun, pedangnya diblokir. Pedangnya dengan mudah diblokir oleh sosok kayu itu dengan sarung pedangnya. Tidak hanya itu, setelah sosok kayu itu memblokir pedangnya, pedang itu bergerak sedikit ke satu sisi. Dia berhasil menghindari pedangnya dan langsung memberikan serangan balik. Secepat listrik. Dan kali ini, warrior yang sudah siap secara mental, pada saat sosok kayu itu memberikan serangan balik padanya, jari-jari kakinya mengetuk dengan ringan, tubuhnya berputar, dan dia menghindari pedang dengan jarak 1 inci. Pada saat yang sama, ketika dia berputar, pedangnya membuat sayatan melintang di sepanjang tubuh yang berputar, dan pedangnya memotong ke arah pinggang sosok kayu itu. Secepat listrik juga. Namun, pedang itu diblokir oleh sosok kayu itu. Karena entah sejak kapan pedang sosok kayu itu yang awalnya ingin menebas warrior yang telah berubah menjadi pertahanan. Warrior yang tidak menyerang, tetapi berbalik dan melarikan diri. Segera, dia melarikan diri dari aula. Karena kedua sosok kayu lainnya sudah menyerang. Di luar aula utama, warrior yang merasa sangat gembira. Fakta telah membuktikan bahwa berkali-kali menyerang adalah pertahanan terbaik. Sebenarnya, dia telah memahami prinsip ini sejak lama, harus dikatakan bahwa dia selalu memahaminya, dan dia juga melakukan hal yang sama, hanya saja dia sedikit tertegun saat sosok kayu itu menyerangnya dan melupakan hal ini. Tentu saja, bahkan jika dia menyerang lebih dulu, faktanya itu tidak akan menimbulkan ancaman bagi sosok kayu itu. Namun, hal ini membuat warrior yang melihat sebuah harapan. Satu hal lagi, yaitu bagian depan dan belakang pedang. Sebagian besar waktu, itu bisa diikuti, tetapi jika perlu, itu juga bisa dibalik. Pedang tidak dapat diubah. Seperti halnya dengan ilmu pedang, dan hal yang sama berlaku untuk semua jalan. Setelah beristirahat sejenak, warrior yang mengangkat pedangnya lagi dan berjalan menuju aula. Kali ini dia menjadi lebih percaya diri dari sebelumnya. Namun, baru saja memasuki aula utama, tiba-tiba, cahaya pedang sudah datang kepadanya. Warrior yang tanpa sadar mengangkat pedangnya untuk menghalangi cahaya pedang ini. Tapi dia tahu bahwa sesuatu akan terjadi jika menghalang cahaya pedang ini. Jadi, dia bergerak ke samping secara naluriah. Sebuah cahaya pedang melintas tepat di atas bahunya. Tetapi pada saat ini, warrior yang tidak bergerak maju, dia hanya menghentakkan kaki kanannya, dan langsung terbanting ke depan. Bantingan ini langsung menjatuhkan cocok kayu di depannya, sementara warrior yang berbalik dan melarikan diri dari aula, karena dua pedang cahaya lainnya telah datang kepadanya. Di luar aula, warrior yang duduk di bawah tangga batu dengan senyum masam. Sosok kayu itu bukanlah kayu asli, tidak disangka pihak lain juga dapat menyerang terlebih dahulu. Sangat menarik. Setelah waktu yang sangat lama, warrior yang sekali lagi mengangkat pedangnya dan berjalan menuju aula. Dia terus-menerus melarikan diri dari dalam sana. Dan warrior yang telah berada di sini selama 2 bulan. 2 bulan yang dilewati dengan penuh perjuangan. Setiap kali masuk, warrior yang akan melarikan diri dalam waktu yang singkat. Namun,
cedera di tubuh warrior yang semakin lama semakin sedikit. Tentu saja, hal ini tidak bisa dilihat sama sekali, karena dia memiliki luka di sekujur tubuhnya, dan terdapat terlalu banyak sampai tidak bisa dihitung. Terdapat bekas pedang di sekujur tubuh dan wajahnya. Dikhawatirkan murid sekte pedang kuno tidak akan bisa mengenali warrior yang pada saat ini tidak bisa dikenali. Terutama karena dia telah kehilangan tangannya, dia sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Pada hari ini, warrior yang mengambil pedangnya dan berjalan ke dalam aula lagi, salah, dia menerjang masuk ke dalam aula. Begitu warrior yang memasuki aula, terdapat suara pertempuran di dalam aula. Sangat keras. Setelah beberapa saat, warrior yang melarikan diri dari dalam aula lagi, tetapi segera, dia kembali ke dalam aula lagi. Di dalam aula. Begitu warrior yang memasuki aula, semburan cahaya pedang menyerang ke arahnya, dan warrior yang juga menggerakkan pedangnya. Dia dan ketiga sosok kayu menggerakkan pedang mereka pada saat yang bersamaan. Keempat pedang itu terus-menerus bertemu di dalam aula, yang sangat cepat sampai terlihat menyilaukan. Jika terdapat master ilmu pedang di sini, darahnya pasti akan mendidih, karena pertarungan ini sangat seru dan menarik. Cepat, kejam, pra-penilaian, anti-penilaian sebelumnya, ganti cedera dengan cedera, menghindari serangan balik, melakukan serangan balik, melangkah mundur untuk maju, melangkah maju untuk mundur. Ini adalah pertarungan pedang yang sangat luar biasa. Pada akhirnya, warrior yang kalah. Alasan kenapa dia gagal adalah karena dia gagal memprediksi kegagalannya. Dan harganya adalah dia memiliki bekas pedang yang dalam di dadanya. Warrior yang berbalik dan melarikan diri. Sama sekali tidak ada jalan keluar jika dia tidak melarikan diri. Di dalam, selama dia melakukan kesalahan, dia akan ditekan oleh lawan tanpa batas. Oleh karena itu, dia harus melarikan diri dan tidak bisa terus bertarung. Dia pernah mencoba untuk mundur, tetapi semuanya gagal. Teknik pedang dan ilmu pedang sosok kayu ini benar-benar tak terduga. Di luar aula, warrior yang sedang duduk di atas tangga batu, dan terdapat pedang reanimation di tanah di depannya. Warrior yang melihat ke pedang reanimation dan terdiam. Pada saat ini, dia telah memahami beberapa prinsip, tidak peduli apakah itu pedang reanimation, leluhur pedang, pedang utama, atau pedang lainnya. Sebenarnya hanya mereka semua hanyalah pedang, mereka sama sekali tidak memiliki peringkat bagi master ilmu pedang sejati. Senjata ajaib bukanlah lawan pedang biasa jika pedang biasa itu digunakan oleh master yang kuat, begitu pula ketika senjata ajaib itu jatuh ke tangan seorang pemula, itu juga akan menjadi sangat lemah. Tentu saja, terdapat perbedaan antara pedang, dan hal ini tak terbantahkan. Dalam hal level yang sama, kualitas pedang di tangan pendekar pedang juga sangat penting. Sangat sedikit kultivator pedang yang benar-benar mencapai level pedang fana. 1 jam kemudian, warrior yang mengangkat pedangnya lagi dan memasuki aula. Di dalam aula, warrior yang berdiri dengan memegang pedangnya, kali ini, dia tidak memilih untuk menyerang lebih dulu. Dia melihat ketiga sosok kayu ini, dan mereka tidak menggunakan pedang mereka. Di masa lalu, siapapun yang melakukan serangan pertama akan lebih mendominasi, tetapi seiring berjalannya waktu, situasi ini telah berubah. Sekarang, siapapun yang menyerang pedang terlebih dahulu akan terungkap kelemahannya, dan mungkin akan ditekan. Saat ini, menggerakkan pedang seperti bermain catur. Ketika kamu menggerakkan pedang ini, maka harus memikirkan kemungkinan tak terbatas di baliknya. Apa itu jurus revisi yang sebenarnya? Apa itu jurus pedang yang menghancurkan segalanya? Ketika kamu menyerang, dan ketika sudah ditakdirkan untuk mati, ini adalah pendatang baru yang sebenarnya, ini adalah jurus pedang menghancurkan segalanya.
Demikian juga, apa itu serangan pendahuluan? Ketika dia menghunus pedangnya, bahkan jika kamu telah menghitung semua kemungkinan di belakangmu, dan kamu sudah mati. Ini juga merupakan jurus pedang menghancurkan segalanya. Semua hal dibagi menjadi yin dan yang, dan pedang memiliki dua sisi. Seringkali, para ahli ilmu pedang hanya menggunakan satu pedang. Pada kenyataannya, pedang ini adalah pedang dari kemungkinan jelmaan yang tak terhitung jumlahnya. Warrior yang dan 3 sosok kayu berdiri di sana sambil berhadapan, dan terus seperti ini selama 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam ini, warrior yang juga seperti sepotong kayu. Dia tidak berani menggerakkan pedangnya terlebih dahulu, karena dia tidak bisa mematahkan semua teknik pedang dari 3 sosok kayu dengan satu pedang, dan begitu pula, 3 sosok kayu ini tidak bisa lagi menekan warrior yang dengan satu pedang seperti sebelumnya. Beberapa hari telah berlalu, dan saat senja, ketiga sosok kayu itu tampak percaya diri. Kemudian mereka menyerang terlebih dahulu. Bersambung.